Katanya perhatikan peta di bawah ini dengan seksama. Ini peta dunia ya, terus dikasih warna pada beberapa wilayah negara. Peta di atas menunjukkan Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Geograf Minang. Oke, kali ini kita melanjutkan pembahasan soal KSN Geografi terintegrasi tahun 2002 kemarin untuk persiapan KSN Kabupaten Kota 2023 soal nomor 6 sampai 10. Jadi sedikit terganggu ya karena suaranya lagi demam. Kita masuk ke soal nomor 6. Di sini katanya perhatikan peta di bawah ini dengan seksama. Ini peta dunia ya, terus dikasih warna pada beberapa wilayah negara. Peta di atas menunjukkan peta A negara berkembang, B negara maju, C negara dunia ketiga, D negara industri baru. Nah, untuk kita ketahui, mari kita lihat dulu yang masing-masing option ini. Negara berkembang itu seperti apa, negara maju seperti apa, dan negara dunia ketiga serta industri baru itu seperti apa. Nah, ini dia negara berkembang. Nah, negara berkembang itu adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena tidak ada definisi tetap mengenai negara berkembang ini yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. Nah, wilayah-wilayah negara berkembang itu bisa diperhatikan pada peta ini ya, yaitu peta yang berwarna biru itu negara maju, yang warna kuning kecoklatan ini untuk negara berkembang, dan yang coklat itu negara terbelakang. Nah, jadi berdasarkan peta yang di soal ini tidak sama ya, berarti jawabnya bukan negara berkembang. Kemudian negara maju itu adalah negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, dan infrastruktur teknologi yang canggih relatif dibandingkan negara-negara yang kurang maju lainnya. Nah, di sini pada petanya dapat kita lihat negara maju itu warna biru, berarti wilayah bagian utara dan bagian selatan bumi itu negara-negara maju, serta bagian timur. Jadi di sini juga beda ya, karena tadi di sini petanya yang diberi warna merah itu ada di sini negara Meksiko ya. Kemudian Cina tadi merah, karena di sini tidak sama, yang ini biru. Jadi bukan juga negara maju yang peta yang disajikan soal. Lanjut ke dunia ketiga. Nah, istilah dunia ketiga ini muncul ketika masa Perang Dingin, di mana untuk menyebut negara-negara yang tidak memihak dengan NATO atau blok komunis, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Eropa Barat, dan sekutunya yang mewakili dunia pertama. Sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Kuba, dan sekutunya mewakili dunia ketiga. Jadi istilahnya yang negara dunia ketiga ini biasanya lebih kepada negara yang tidak memihak siapapun pada perang dunia ya, atau perang dingin ya. Kemudian dunia ketiga ini semakin jarang digunakan pada saat ini, digantikan dengan istilah negara berkembang, negara terbelakang, atau selatan global. Nah, negara yang disebut dunia ketiga ini itu negara yang di sini tidak ada diwarnai warna hijau ya, berarti kita anggap aja yang abu-abu ini. Nah, jelas sangat berbeda dengan peta di soal, karena yang biru ini dunia pertama, yang merah itu dunia kedua, dunia ketiga kita anggap aja yang hijau, yang abu-abu ya. Jadi tidak sama. Nah, ini dia negara industri baru. Negara industri baru itu adalah klasifikasi negara yang mempunyai perekonomian sangat baik tetapi belum mencapai tahap negara maju. Syarat lain sebuah negara dikatakan negara industri baru itu adalah berdasarkan hasil ekspornya. Tapi ini petanya nyaris sama dengan di soal ya. Jadi mari kita cek.
Nah, pada soal ini peta berbaris yang merah, yang biru ini tadi katanya negara industri baru ya. Tapi sayangnya pada soal itu Indonesia tidak diberi warna. Padahal untuk negara industri baru, Indonesia juga dikasih warna biru termasuk ya. Tapi yang paling mendekati ya ini ya jawabannya D, negara industri baru. Lanjut soal nomor 7. Katanya, salah satu indikator ekonomi yang menentukan kuat atau lemahnya fundamental perekonomian suatu negara adalah A. Nilai tukar, B. Inflasi, C. Cadangan devisa, D. Produk domestik bruto. Nah, semua pilihan ini termasuk indikator ekonominya. Mari kita cek masing-masingnya seperti apa. Jadi indikator ekonomi yang pertama itu adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto ini dianggap sebagai indikator utama kinerja ekonomi makro. PDB nominal menunjukkan sejumlah hal yang dialami sebuah negara. Meski begitu, PDB bukan ukuran ekonomi yang sempurna, berarti bukan ini. Kemudian ada inflasi. Inflasi itu digunakan oleh analis keuangan untuk mengetahui kondisi ekonomi di sebuah negara. Hal ini mengingat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan aset. Inflasi pun kerap menjadi acuan dalam pengembalian keputusan moneter. Jadi inflasi lebih ke pengambilan keputusan moneter. Sedangkan ada suku bunga kebijakan itu perubahan suku bunga kebijakan dapat menunjukkan arah ekonomi di sebuah negara. Tak hanya itu, suku bunga kebijakan juga mempengaruhi biaya pinjaman dan pengembalian atas tabungan. Oleh sebab itu, suku bunga kebijakan menjadi komponen penting dari pengembalian banyak investasi. Jadi suku bunga lebih ke arah ekonomi negara ya. Lanjut, tingkat pengangguran terbuka, ini termasuk indikator ekonomi juga. Dia bertindak sebagai salah satu faktor pengukur sentimen investor. Data pengangguran terbuka itu akan mempengaruhi sentimen investor untuk menginvestasikan ke suatu negara modalnya ya. Jadi itu sangat mempengaruhi dan ini juga tidak termasuk yang fundamental. Kemudian cadangan devisa, indikator ekonomi yang merupakan indikator moneter sangat penting yang menunjukkan kuat atau lemahnya fundamental perekonomian suatu negara. Nah, ini baru sama. Kemudian nilai tukar itu adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lain. Untuk negara dengan perekonomian terbuka, nilai tukar adalah variabel ekonomi penting. Pergerakan dan nilai tukar mempengaruhi keputusan individu, bisnis, dan pemerintah. Maka indikator ekonomi yang sangat sama itu atau yang menentukan kuat atau lemahnya fundamental perekonomian suatu negara itu adalah C ya, cadangan devisa. Lanjut nomor 8, katanya perhatikan ayat di dalam Quran surat Al-Maidah berikut ini dengan seksama. Dimana bunyinya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Berkaitan dengan ekonomi Islam, hal yang harus dihindari sesuai dengan ayat di atas adalah, mari kita cek ya. Katanya A. Qimar, B. Riba, C. Gharar, D. Mudarabah. Oke, terjemahan dari surat Al-Maidah tersebut itu Al-Maidah ayat 90 ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dari terjemahan ayat ini kita mengambil yang berbau dengan ekonomi itu adalah berjudi ya, karena berjudi itu salah satu upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kita perhatikan, ini sudah ada jawabannya A. Qimar ya. Kita lihat dulu qimar itu apa. Qimar yaitu qimar ini sama dengan maisir. Nah, di sini disebutnya qimar. Jadi nanti juga kalau ada soal yang serupa maisir, itu sama dengan qimar. Qimar katanya suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Nah, ini sama dengan judi. Kemudian B. Riba adalah penambahan terhadap hutang. Maknanya setiap penambahan pada hutang baik kualitas ataupun kuantitas, banyak maupun sedikit adalah riba yang diharamkan. Kemudian ada C. Gharar. Gharar itu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Kemudian ada mudarabah. Mudarabah ini salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha yang mengandalkan kerjasama antara pihak modal dan pihak pengelola. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah qimar ya, A. Kita lanjut nomor 9.
Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Jadi ini ada 3 kota, ada Garut, Tasikmalaya, Ciamis. Nah, 3.000 jiwa itu jumlah penduduknya semisalnya ya. Kemudian jarak antara Garut dan Tasikmalaya itu 25 km, 4.000 jiwa. Kemudian jarak antara Tasikmalaya dan Ciamis 100 km dan jumlah penduduk Ciamis itu 5.000 jiwa. Pertanyaannya, jika diasumsikan ketiga wilayah itu memiliki kondisi fisik dan sosial yang homogen, maka kesimpulan interaksi wilayah tersebut adalah A. Kekuatan interaksi Garut Tasikmalaya lebih kecil dibanding kekuatan interaksi Tasikmalaya Ciamis. B. Kekuatan interaksi Garut Tasikmalaya lebih besar dibanding kekuatan interaksi Tasikmalaya Ciamis. C. Kekuatan interaksi Garut Tasikmalaya sama dengan kekuatan interaksi Tasikmalaya Ciamis. D. Kekuatan interaksi Garut Tasikmalaya dan kekuatan interaksi Tasikmalaya Ciamis tidak bisa ditentukan. Caranya di sini kita ketahui dulu rumus interaksi wilayah ya. Terus kita cari perbandingan antara ketiga wilayah mana yang kekuatan interaksinya besar atau kecilnya. Nah, ini dia rumus untuk mencari kekuatan interaksi antar wilayah. Rumusnya IAB sama dengan K dikali PA kali PB per DAB pangkat 2. Itu IAB itu kekuatan interregion, K itu konstanta, biasanya nilainya 1. Kemudian PA itu jumlah penduduk wilayah A, PB jumlah penduduk wilayah B, DAB itu jarak antara wilayah A dan wilayah B. Nah, di sini di soal ini ya, Garut dengan Tasikmalaya jaraknya 25. Mari kita cari dulu, berarti yang diketahuinya, kita ambil aja pangkal depannya ya. Nih, ini udah dicatat, semoga tulisannya jelas. Diketahui PG sama dengan 3.000 jiwa, PT sama dengan 4.000 jiwa, PC sama dengan 5.000 jiwa. DGT itu sama dengan 25 km, DTC sama dengan 100 km, DGC berarti antara Garut sama Ciamis itu jadi 125 ya, kita jumlahin aja ini. Lalu kita cari dulu interaksi antara Garut dan Tasikmalaya sama dengan K dikali PG kali PT per DGT pangkat 2. Jadi 3.000 kali 4.000 per 25 kuadrat, hasilnya 19.200. Kemudian kita cari kekuatan interaksi antara Tasikmalaya dan Ciamis. 4.000 dikali 5.000 per 100 kuadrat, nah hasilnya itu 2.000. Lalu kita cari juga kekuatan interaksi antara Garut dan Ciamis. Yang ini Tasikmalaya Ciamis, ini Garut Ciamis. Ada PG kali PC per DGC 3.000 kali 5.000 kali 125. Nah, hasilnya 940. Nah, ini hasilnya ini adalah besaran kekuatan interaksi antara wilayah tersebut ya. Jadi di sini kita lihat hasil yang paling besar, berarti kekuatan interaksi yang paling besar itu antara Garut dan Tasikmalaya. Kemudian yang kedua urutannya itu antara Tasikmalaya dengan Ciamis. Kemudian antara Garut dan Ciamis itu cuma 960-an. Jadi perbandingannya ini nih. 19.200 untuk Garut Tasikmalaya 2.000 untuk Tasikmalaya Ciamis, kemudian Garut Ciamis itu cuma 960. Oke, kita cek di kunci jawaban. Jadi perbandingannya ini ya, 19.200 2.000. Jadi istilahnya Garut Tasikmalaya itu lebih besar dari Tasikmalaya Ciamis. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 10, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Nah, ini adalah peta wilayah kota Jakarta mulai dari tahun 1972 sampai 2014. Jadi katanya nih di soal, gambar di atas menunjukkan sebuah fenomena di daerah DKI Jakarta. Warna hitam mempresentasikan bagaimana urban sprawl terjadi di Jakarta secara spasio-temporal dalam kurun waktu 1972 hingga tahun 2014. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya fenomena sesuai dengan gambar di atas adalah titik-titik. A. Terbentuknya gated community. B. Terbentuknya urban heat island. C. Terjadinya gentrification. D. Terbentuknya wilayah slum area. Jadi urban sprawl itu sama dengan apa? Makin banyaknya penduduk atau
pemekotaan, atau kita cek dulu ya nih. Urban sprawl itu pembangunan kota yang tidak terkendali atau terkontrol, suatu pertemuan wilayah perkotaan yang menuju suatu proses tipe pembangunan penggunaan lahan yang beragam di daerah pinggiran kota. Nah, ini opsinya katanya ada terbentuknya gated community. Gated community itu merupakan kawasan pemukiman dengan akses yang membatasi ruang privat dan publik yang merupakan bagian dari kota yang memberikan berbagai dampak bagi perkembangan kota tersebut. Nah, ini termasuk urban sprawl ya, karena nggak terkendali jadi muncul di gated community. UHI, Urban Heat Island, merupakan fenomena peningkatan suhu udara di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan mencapai 3-10 derajat Celcius. Kemudian gentrification itu katanya menggusur pemukiman kumuh atau kuno untuk dijadikan hunian mewah. Nah, itu akibat dari urban sprawl. Kawasan kumuh atau slum area adalah kawasan yang secara fisik, ekonomi, sosial, dan budaya politik mengalami degradasi dan atau melekat beberapa masalah sehingga daya dukung lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi slum area, gentrification, gated community ini termasuk ke dalam dampak eksternal negatif dari urban sprawl. Sedangkan UHI ini bukan dari dampak urban sprawl ya. Kalau UHI ini lebih ke meteorologi atau cuaca. Jadi jawabannya adalah B, terbentuknya urban heat island karena dia pertanyaannya yang tidak termasuk. Nah, sampai di sini terima kasih sudah menonton. Sabar ya untuk pembahasan selanjutnya, sedang OTW karena juga kondisi ibunya yang lagi sakit atau demam. Semoga membantu kalian semua untuk mengikuti KSM Geografi Terintegrasi tahun ini. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.